Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hola, saya Doni Aditya, kelas 12 IPA 1 dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya, di mana guru pembimbing saya ialah Bapak S. Simatupang, SEMM. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita mulai. Let's get started! Sebelum mengenal kewirausahaan lebih lanjut lagi, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti dari kewirausahaan. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan atau entrepreneurship telah ditemukan 200 tahun yang lalu. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang artinya to undertake, to take, melaksanakan, mengerjakan, melakukan sesuatu pekerjaan yang baru. Kewirausahaan adalah suatu proses membelai bisnis baru, mengorganisasikan sumber daya seperti sumber daya alam atau material, bahan baku, sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan juga sumber daya modal, bahkan sumber daya lainnya. Orang yang melakukan kewirausahaan disebut wirausaha, wirausahawan, maupun entrepreneur. Saya akan mengambil 3 pengertian kewirausahaan menurut para ahli yang menurut saya telah mencakupi pengertian-pengertian kewirausahaan menurut para ahli lainnya. Yang pertama ialah menurut Robert D. Heistrich dan Michael P. Peters. Menurut mereka, kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dengan resiko dan manfaat. Maksudnya di sini ialah dalam berwirausaha, para wirausahawan harus siap untuk menerima risiko yang akan dihadapinya, dan juga dalam berwirausaha tentunya kita harus memperoleh manfaat, misalnya saja keuntungan. Uang bukan saja menjadi salah satu faktor dari keuntungan. Banyak faktor-faktor lain yang dikategorikan sebagai suatu keuntungan. Misalnya saja pengelolaan sumber daya modal dan juga penggunaan material atau bahan baku yang memadai juga termasuk salah satu dari keuntungan. Yang kedua ialah menurut Jeffrey Attimon. Menurut beliau, kewirausahaan adalah cara berpikir, penalaran, dan memanfaatkan peluang diamati, holistik dalam pendekatan, dan juga kepemimpinan yang seimbang. Jadi, di sini wirausaha dituntut untuk bertindak kreatif dan juga inovatif. Kreatif ialah kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari 2 atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Dan inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Yang ketiga atau yang terakhir ialah menurut Drucker. Menurut beliau, kewirausahaan adalah suatu tindakan inovasi yang melibatkan endowing sumber daya yang ada dengan kapasitas menghasilkan kekayaan yang baru. Maksudnya di sini ialah sama seperti halnya dengan pengertian kewirausahaan yang kedua yang tadi menurut Timon ialah kita di sini dituntut untuk memperoleh kreativitas atau mengasah kreativitas kita dalam melakukan suatu wirausaha. Namun perbedaannya di sini ialah kita di sini dituntut untuk menciptakan suatu peluang usaha yang baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita dituntut untuk menyusun rancangan-rancangan terlebih dahulu agar mempersiapkan secara matang-matang usaha yang akan kita jalankan.
sehingga tolak ukur kemanfaatan kita dalam berwirausaha akan lebih terjamin dalam memperoleh kesuksesannya. Sekian dari presentasi pengertian kewirausahaan saya kali ini. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Goodbye.